Seorang pemuda yang mau menikah, tapi tidak mau menikah, alasannya karena pernah gagal. Ada trauma kadang-kadang, macam-macam sebab. Kenapa tidak nikah lagi? Trauma. Dipikir laki-laki itu sama kayak suaminya yang salah pilih dulu tuh. Dipikir wanita itu sama kayak bekas istrinya yang kurang ajar itu. Allah Maha Kasih. Tidak ada istilah trauma. Kalau melihat kegagalan orang lain bukan untuk menjadikan kita berhenti melangkah, akan tapi orang cerdas akan menjadikan kegagalan orang lain adalah tempat untuk belajar. Itu orang cerdas. Tinggal milih dia cerdas atau tidak cerdas. Kegagalan orang lain, ketahuilah tujuan harus. Kamu punya syahwat. Kamu punya harapan ada anak keturunan, biarpun anak keturunan tidak harus. Ada orang yang tidak punya anak juga masuk surga bisa. Pernikahan adalah kebutuhanmu. Ya, nih, urusan hubungan pribadi itu kebutuhanmu. Jadi ini harus kamu lewati. Kemudian kalian melihat kegagalan yang terjadi kepada seseorang. Itu bukan berarti kegagalan. Tapi kalau orang cerdas, kenapa kok gagal dia? Padahal di sana ada permata loh ya. Apakah di saat begitu langsung, waduh orang pada gagal? Enggak deh. Itu pasti orang nggak punya semangat dan tidak punya kecerdasan. Apa sih menjadikan dia gagal? Apa yang menjadikan gagal? Membuat inovasi. Sehingga melihat kemajuan-kemajuan. Dulu yang namanya orang pertama kali membuat pesawat itu adalah mati dalam uji coba dia. Akhirnya yang kedua Pak, wah jangan saya mati kayak dia. Oh tidak, gimana supaya tidak jatuh kayak yang itu, gitu loh. Urusan dunia mah cerdas, tapi urusan akhirat malas. Jadi jangan dengan kegagalan orang lain menjadikan kita berhenti melangkah. Sebab kebutuhanmu terus ada syahwat. Dengan makanan yang dikonsumsi, dimakan, kemudian dengan fitrahnya itu, dia butuh kepada seorang wanita atau butuh seorang laki-laki. Maka orang cerdas adalah melihat kegagalan adalah tempat untuk belajar. Apa yang menjadikan dia gagal? Saya tidak boleh. Melaju terus sampai kita bertemu pada permata tadi. Sampai kepada pernikahan yang sungguhnya, mahligai. Kita sampai kepada tujuan, jangan sampai aduh orang gagal. Enggak ada motivasi dalam dirinya. Enggak, saya harus melangkah dan saya tidak boleh gagal. Yang sudah gagal, kegagalanku adalah juga pelajaran untukku. Untuk berikutnya, saya tidak boleh gagal. Baik, ini. Ini harus begitu, tidak boleh. Jangan menjadi orang yang putus asa. Itu juga namanya prasangka baik, prasangka buruk kepada Allah. Seolah-olah Allah tidak punya hamba-hamba yang soleh. Yang baik hanya dia tok. Padahal itu justru malah tidak baik. Kalau sudah butuh menikah, zina, awas hati-hati. Zina adalah kebusukan, zina adalah hina. Menikahlah, selesai insyaAllah. Kegagalan orang lain hanya untuk belajar saja. Ya Allah, itu gagal. Kenapa dia gagal? Karena tidak saling menerima. Kenapa gagal? Keras. Kenapa gagal? Pelajari kegagalan orang. Dan semuanya kan begitu. Kisah orang maju itu adalah melihat kegagalan. Kenapa dia gagal? Bahkan dalam diri sendiri, kegagalan itu sendiri ternyata adalah cambuk untuk kita bisa bangkit lebih tegak lagi. Kalau orang sudah kepleset dalam sebuah perjalanan, kita harus ngambil, lapar saya ke dapur, nasinya di sana. Allah, seret kepleset jatuh. Aduh, jangan-jangan saya jatuh lagi nanti. Nggak usah lah, nggak ada. Kenapa saya pleset tadi? Karena saya buru-buru, hati-hati. Sampai makan kenyang kan begitu. Coba bahlul bener kalau aduh, itu nanti kepleset lagi saya. Ayo, punya pikiran kayak begini. Lapar, yang lain sudah kenyang, dia kelaparan. Jadi kegagalan diri pun tidak boleh menjadikan dia trauma. Kita sering menemukan orang trauma. Sudah duduk dengan saya 5 menit nanti tidak trauma lagi nanti. Ini trauma. Ada apa trauma? Ada kerinduan yang ada tidak rindu kepada kemuliaan. Trauma. Kita sering menemukan orang trauma, enggak ada trauma. Tapi benar trauma. Ini karena kacamatanya yang salah. Dia memandang hanya dia tok. Karena waktu menikahnya juga begitu mandangnya, ditawari yang lain enggak mau. Ini kan kesalahan. Abah, kalau enggak dia saya enggak mau nikah. Aku terlanjur cinta. Ini trauma betul nanti kalau ada kejadian. Kalau menikah tidak begitu caranya. Melek, blak, 1000 pilihan, gitu loh. Hanya dia tok. Apalagi kalau sudah pacaran itu tambah bahlul lagi itu. Kalau sudah pacaran sudah enggak bisa milih, dikasih yang baik pun tetap tidak. Ajib, aneh. Enggak bisa milih. Nah makanya kalau sudah biasanya dari pacaran, itu muncul orang-orang yang seperti itu. Atau tidak pacaran akan tapi dia tidak mengerti makna pernikahan yang sesungguhnya. Di saat ada kegagalan dipikir semua orang menikah harus macam itu. Lihat orang yang penuh dengan kebahagiaan. Banyak orang bahagia lihat.
Setiap saat ada candaria. Lihat dengan anak-anak yang Masya Allah baik. Kebahagiaan ada. Dan tidak ada ya istilah trauma atau istilah melihat kegagalan orang lain lalu tidak maju, maka itu orang yang tidak cerdas. Ini saja. Wallahu a'lam bishawab. Ada